Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Fajarsyah. Kali ini akan menjelaskan tentang Gauss Quadrature Rule. Kita langsung saja. Yang pertama akan saya jelaskan adalah Gauss Quadrature Rule untuk dua titik. Gauss Quadrature Rule dengan dua titik ini adalah pengembangan dari trapezoidal rule, tapi yang membedakannya Gauss Quadrature ini menggunakan argumen fungsi bukan dari A dan B, namun sebagai X1 dan X2. Kita ingat kembali trapezoidal rule. Misalnya kita punya sebuah kurva di sini. Lalu kita punya titik A dan B, yaitu batas bawah dan batas atas dari integrasi. Nah, kita dapati di sini panjang dari garis ini adalah F A dan di sini adalah FB. Nah, bedanya di sini tidak menggunakan FA dan FB tapi X1 dan X2. Lanjut, kemudian nilai C1, C2, X1 dan X2 ini semuanya tidak diketahui. Tapi semuanya itu dapat dicari dengan mengasosiasikan Fx ini dengan persamaan umum polinomial order 3. Seperti ini. Kenapa polinomial order 3? Kita akan tahu jawabannya nanti. Lalu hasil dari integrasi persamaan polinomial tadi adalah A0, B min A, A1, B kuadrat min A kuadrat per 2 dan seterusnya dengan batas A dan B. Kemudian dengan menyamakan persamaan kuadratur ini dengan persamaan polinomial order 3, kita dapati C1 dikali Fx1 kita ubah jadi bentuk polinomial order 3 menjadi A0 ditambah A1 X1 dan seterusnya. Kemudian yang Fx2 kita juga ubah jadi bentuk polinomial order 3 menjadi A0 tambah A1 X2 dan seterusnya. Kemudian kita gabungkan persamaan 1 ini dan persamaan 2, kita dapati seperti ini. Lalu kita kalikan ruas kanan, yaitu C1 kita masukkan ke dalam kurung dan C2 dikalikan juga yang dengan di dalam kurung, kita dapati hasilnya seperti ini. Nah, ternyata kita dapati B min A adalah pengalih dari A0 dan C1 dan C2 juga pengalih dari A0, kemudian B kuadrat min A kuadrat per 2 pengalih dari A1 dan C1 X1 ditambah C2 kali X2 adalah pengalih dari A1 dan juga seterusnya untuk A2 dan A3. Nah, dari ini kita dapati 4 persamaan, yaitu B min A ditambah C1 tambah C2, yaitu dari ini dan ini. Kemudian B kuadrat min A kuadrat per 2 sama dengan C1 X1 tambah C2 X2, itu dari ini dan ini, dan seterusnya. Nah, solusi dari 4 persamaan ini kita dapati bahwa C1 sama dengan B min A per 2, C2 sama dengan B min A per 2 juga, dan seterusnya. Penyelesaiannya tidak dilihatkan, tapi kita terima saja hasilnya seperti ini. Kemudian, sehingga persamaan untuk dua titik Gauss Quadrature Rule adalah substitusikan C1 dari hasil yang ini, C2 ini, dan X1, X2 ini ke sini. Semua disubstitusikan menjadi seperti ini. Oke. Nah, untuk kasus umum dengan cara yang serupa dengan kasus dua titik, persamaan umum untuk n titik dari Gauss Quadrature adalah integral dari A sampai B fx terhadap dx diestimasikan dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah terus sampai Cn dikali fxn. Sedangkan untuk koefisien atau weighting factor yaitu C ini dan argumen untuk n titik yaitu xi, Gauss Quadrature Rule integralnya integral dari min 1 sampai 1 gx dx diestimasikan dengan sum dari i sampai n
C1 dikali GXI. Nah, ini tabel untuk argumen dan koefisien untuk Gauss kuadratur dengan n titik. Ini bisa berguna untuk kita mengerjakan soal nantinya. Nah, contoh agar kita lebih mudah untuk memahami Gauss kuadratur rule ini, gunakan Gauss kuadratur rule untuk 2 titik untuk mengaproksimasi jarak yang di cover oleh sebuah roket dari waktu 8 detik sampai 30 detik dengan persamaan yang diberikan di bawah ini. Nah, pertama kita ubah batas integrasi dari 8 ke 30 menjadi min 1 sampai 1 dengan menggunakan rumus di bawah ini. Kenapa kita ubah? Karena agar bisa kita menggunakan rumus ini sehingga kita bisa cari nilai-nilai C dan X nya dari tabel ini. Ternyata didapatkan menjadi 11 kali integral min 1 sampai 1 F 11X tambah 12 dx. Kita ambil weighting factor atau koefisien dan argumen fungsi dari tabel yang sudah disediakan tadi, di mana kita dapati C1 1, X1 sama dengan sekian, C2 sama dengan sekian, dan X2 sama dengan sekian. Lalu kita bisa langsung substitusikan dari nilai-nilai ini ke seperti rumus ini atau ini setia sama saja. Kita masukkan C1 1 karena 1 bisa diabaikan, C2 juga bisa diabaikan karena dia nilainya 1. X1 dimasukkan ke sini dan X2 dimasukkan ke sini. Kita dapatkan estimasi integrasinya adalah 11.058,44 meter. Nah, ini referensi, kita bisa dapatkan berbagai materi metode numeris dari website ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.